开启何人元神？若非你截断虚空进去，多谢了。 Halo semuanya, selamat datang di dunia Donghua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan membahas series Donghua yang berjudul Perfect World episode 191. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita Donghuanya. Terlihat banyak orang yang sedang bergosip mengenai Xiao. Dari informasi yang mereka dapat, Xiao telah jatuh ke danau kekacauan. Informasi ini membuat mereka menjadi begitu yakin kalau Xiao pasti sudah meninggal. Tapi tidak untuk sahabat-sahabatnya seperti Choi Yu-sung, Jang Gongyan, dan juga Z Luna Rabbit. Mereka tidak percaya begitu saja dengan rumor tersebut dan segera bergerak untuk menolongnya. Karena mereka tahu bahwa Xiao tidak akan begitu mudah dikalahkan. Sementara itu di gerbang kekacauan, tampak Xiao serta Mu Yuan dan kelompoknya tengah dikepung oleh para nyamuk kekacauan yang mengerikan. Nyamuk-nyamuk ini dipimpin oleh Raja Nyamuk yang secara tiba-tiba mengincar Xiao. Lantas Xiao pun bergegas menghindari Raja Nyamuk tersebut. Di momen serupa, Mu Yuan dan kawan-kawannya meskipun panik dan terdesak, mereka berusaha bertahan dengan segala cara. Mu Yuan bahkan menambahkan panah untuk menyerang para nyamuk dan menciptakan ledakan besar. Ledakan besar dari panah Mu Yuan itu justru mengalihkan perhatian sang Raja Nyamuk, yang membuat ia berhenti mengikuti Xiao dan berbalik arah untuk pergi menghampiri Mu Yuan. Merasa tak mampu melawan para nyamuk yang tidak kunjung habisnya, Mu Yuan dan kawan-kawannya pun bergegas untuk pergi melarikan diri saja. Akan tetapi kawanan nyamuk itu terus saja mengejar kelompok Mu Yuan dan tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja muncul sebuah formasi yang membuat Mu Yuan dan kawan-kawannya termasuk Xiao terjebak dan tak dapat pergi kemana-mana. Usut punya usut, formasi ini serta dan nyamuk kekacauan ternyata adalah milik rekan Mu Yuan sendiri, yaitu Dikun. Ketika Mu Yuan melihat keberadaan Dikun, ia langsung merasa marah karena Dikun selama ini hanya bersembunyi dan tidak mau memberikan bantuan. Sedangkan Xiao, ia sontak menjadi begitu terkejut melihat sosok asli dari Dikun. Karena ternyata orang yang dihabisi sebelumnya bukanlah Dikun yang asli. Merasa kalau Dikun adalah ancaman baginya, Mu Yuan pun mencoba mengancam Dikun dan mengatakan kalau Dikun tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Dan juga Dikun bukanlah satu-satunya yang telah mencapai tingkat dewa. Bukannya merasa takut, Dikun justru dengan santuy berkata kalau Mu Yuan tidak akan bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Karena para penduduk asli tulang abadi seperti Mu Yuan telah terkonimasi erosi mana yang membuat kekuatan bertarung mereka terbatas. Berbeda dengan Dikun yang bukan penduduk asli tulang abadi. Dan begini, kekuatan tempur Dikun jauh lebih unggul daripada Mu Yuan. Lagi pula, Dikun ini tidak perlu repot-repot turun tangan untuk melawan Mu Yuan. Hanya dengan mengirim nyamuk kekacauan miliknya, Mu Yuan pasti sudah meninggal. Ketika Mu Yuan dan kawan-kawannya sedang bertarung melawan nyamuk kekacauan, Dikun pun mulai berfokus kepada Xiao yang telah menyempurnakan dua energi abadi. Melihat apa yang terjadi, Xiao pun memberitahu Dikun kalau tindakannya hanya akan memperkeruh permasalahan antara tulang abadi dan istana abadi. Namun Dikun sama sekali tidak mempedulikannya, karena itu semua tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya. Sebab Dikun adalah keturunan abadi dan bukanlah keturunan tulang abadi. Selama ini alasan Dikun menghormati tulang abadi adalah karena tulang abadi merupakan tempat yang didirikan oleh para leluhur abadinya dari istana abadi. Ketika Dikun beranjak dewasa, ia sangat ingin pergi ke lembah abadi. Oleh karena itulah ia langsung pergi ke permaisuri istana abadi dan berpisah dengan penguasa istana. Akan tetapi perjalanannya menuju lembah abadi tidak pernah dihargai dan tidak pernah mendapatkan dukungan apapun dari istana abadi. Hal demikianlah membuat Dikun menjadi begitu marah dan kesal terhadap istana abadi. Oleh karena itu, ia pun memilih untuk berkhianat kepada istana abadi. Untungnya, sebelum pergi meninggalkan istana abadi itu, Dikun sempat mengintegrasikan metode istana abadi dan teknik rahasia tulang abadi. Hingga pada akhirnya Dikun berhasil menciptakan teknik kebangkitan jiwa boneka.
Untuk sekarang, Dikun hanya memerlukan 2 energi abadi milik Xiao yang ingin ia integrasikan dengan tulang abadinya. Dan begitulah Dikun akan menjadi sangat amat kuat dan tidak akan ada orang yang dapat menandingi dirinya. Xiao yang telah menyadari kalau Dikun sedang mengincar energi abadinya langsung bereaksi dengan mengeluarkan sebuah tungku. Lalu dan tungku itulah Xiao segera melepaskan kekuatan petir yang begitu dahsyat. 原住民曾居仙骨沾染了一些疤，奈何我不得，还想虚张声势，你还请何人元帅？ 若非你截断虚空进去，多谢了。 Petir yang ia lepaskan mampu menghancurkan formasi milik Dikun dan memberikan efek besar pada semua orang di sekitar medan pertarungan. Akibatnya dalam sekejap seluruh nyamuk kekacauan meninggoy dan kelompok Muyun pun harus lumpuh oleh sambaran petir yang mengerikan. Sedangkan Dikun sendiri tampak terluka sangat parah dan tubuhnya menjadi begitu lemah. Meskipun begitu, Dikun tidaklah menyerah begitu saja. Dia masih mencoba melawan dan memanfaatkan energi abadi yang sudah ia bangkitkan. Walaupun tubuhnya mulai terguncang akibat serangan Xiao yang sangat kuat, tapi belum sempat melakukan apa-apa, Xiao langsung membawa dirinya dan Dikun ke dalam badai kesesaran surgawi. Sebuah fenomena petir yang luar biasa kuat, yang biasanya hanya dihadapi oleh mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Xiao yang telah terbiasa dengan petir malah merasa tertantang dan memutuskan untuk menghadapi kesengsaraan surgawi itu secara langsung. Sementara itu Dikun yang melihat bagaimana Xiao bisa bertahan dalam kesengsaraan surgawi itu menjadi semakin cemas. Dalam keadaan putus asa, Dikun sempat mencoba melarikan diri dengan segala kekuatan yang dia miliki. Akan tetapi Xiao tidak membiarkannya begitu saja. Ia kembali menggunakan kekuatan petir untuk menyambar tubuh Dikun. Masih belum tumbang, Dikun sempat mencoba memberikan perlawanan dan memanfaatkan petir dari kesengsaraan surgawi. Namun serangan tersebut tidak mampu menghentikan Xiao. Dengan kekuatan petir yang semakin besar, Xiao mulai mengeluarkan pedang miliknya. Kemudian dan sangat cepat ia menebas Dikun. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil mengalahkan Dikun dalam sekejap. 告诉我，别极限突，一生皆在外求人。 Sebelum meninggoy, sekilas Dikun sempat teringat akan tempat memaisuri Istana Abadi. Yang mana ini adalah untuk pertama kalinya ia kembali ke Istana Abadi sejak ia memutuskan untuk pergi ke Lembah Abadi. Gongying 来世再悟吧。 Setelah Dikun meninggoy, terlihat Chou Yuseng yang mulai mendekati dan berhasil menemukan keberadaan dari Xiao. Namun pada saat itu ia masih belum bisa menghampiri Xiao, karena sekarang Xiao sedang berhadapan dengan ujian dari kesengsaraan surgawinya. Ketika itu, kesengsaraan surgawi masihlah belum berhenti. Langit-langit terus memberikan sambaran petir yang sangat dahsyat kepada Xiao. Namun sambaran petir itu sama sekali tidak mengguncang tubuh Xiao. Tak berselang lama, tiba-tiba muncullah sosok dari klimaks kesengsaraan surgawi berupa seekor naga petir yaitu Lei Gongzu. Melihat Lei Gongzu itu, Xiao sama sekali tidak merasa takut. Dan keberanian penuh, Xiao langsung mengayunkan pedangnya untuk menebas Lei Gongzu. Lalu dan kecepatan kilat, dia menyerap Lei Gongzu dari segala arah hingga pada akhirnya Lei Gongzu pun meninggoy dalam sekejap. Oh, nah, Selepas mengalahkan Lei Gongzu, Xiao langsung berhasil mendapatkan satu tambahan energi abadi. Sehingga kini Xiao berhasil membentuk dan memiliki 3 energi abadi. Xiao yang kini merasa lebih kuat dengan kekuatan abadi yang semakin berkembang terus berusaha untuk meningkatkan kemampuannya. Namun kesengsaraan surgawi belumlah berakhir begitu saja. Sebuah monumen pedang petir yang jauh lebih besar muncul untuk menguji kekuatan Xiao. Monumen itu bukan hanya yang dapat menghancurkan fisik tetapi juga menghancurkan jiwa. Dalam menghadapi ancaman besar ini, Xiao harus melawan dan seluruh kemampuannya. Dan tekad yang kuat dan kekuatan yang telah ia bangkitkan, Xiao mencoba mengangkat monumen pedang itu. Itu semua dia lakukan dengan tangan kosong. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil menghancurkan monumen pedang tersebut. 就我一个人，
Dalam momen kritis itu, sebuah rantai petir muncul dan cepat mengikat tubuh Xiao. Tak lama setelah itu, di ujung dari rantai ini, terlihat sebuah pisau eksekusi yang sangat besar muncul, yang tampaknya mampu menghancurkan tubuh dan jiwa Xiao dalam sekejap mata. Pisau ini merupakan simbol kematian yang menjadi ancaman sangatlah besar. Jika Xiao tidak mampu menahan serangan tersebut, maka hidupnya akan berakhir. Namun meskipun dalam keadaan sekarat, Xiao sudah pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Akankah Xiao mampu untuk menyelesaikan ujian dari kesengsaraan surgawi itu? Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview pada bagian selanjutnya. Di sini kita sempat sekilas diperlihatkan alam bawah sadar dari Xiao. Ia yang bertemu dengan sosok wanita berambut biru yang tampaknya sedang memberikan bantuan kepada Xiao untuk mengintegrasikan ketiga energi abadi miliknya. Kita juga sekilas melihat Chou Yu-seng yang kemungkinan sedang berada dalam sebuah pertarungan dan menggunakan teknik dari ratusan pedang terbangnya. Sementara itu, Xiao yang sedang berada di dalam alam bawah sadarnya terlihat sedang jatuh pingsan dan sedang berada di situasi yang kritis. Hingga pada akhirnya Xiao kembali tersadar dan sebuah energi abadi yang memberikannya kekuatan baru, yang mana ini sangatlah luar biasa. Dan kekuatan yang baru itu, Xiao berhasil mengatasi ujian kesengsaraan surgawi. Namun tak lama setelah menyelesaikan ujian kesengsaraan surgawi, tiba-tiba saja musuh baru pun muncul, dan langsung menyerang Xiao dan menggunakan sebuah tombak. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.